Jakarta Timur, Jumat malam terendam banjir. Jakarta pasca hujan deras mengguyur sebagian besar wilayah ibu kota Sabtu malam kemarin. 30 hingga 80 cm Senin dini hari masih menggenangi permukiman warga Cipinang, Melayu, Jakarta Timur. Perubahan iklim yang ekstrim di Indonesia akibat pemanasan global secara signifikan memengaruhi tingkat risiko bencana. Perubahan iklim mengancam kehidupan manusia dengan dampak seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, angin kencang, dan lain-lain. Selama periode 2019 hingga 2023, tercatat 5.170 peristiwa bencana melanda Jakarta yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Kata Heru saat membuka Crisis Management Conference atau CMC 2024 di The Langham, SCBD, Jakarta Selatan, Rabu 29 Mei tahun 2024. Bencana yang masih dominan terjadi di Indonesia yakni bencana hidrometeorologi. Melansir dari laman BMKG, hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, atau meteorologi, air atau hidrologi, atau lautan atau oceanografi, yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera, atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan. Contoh bencana hidrometeorologi yaitu badai siklon tropis, badai petir, badai es, tornado, curah hujan ekstrim, banjir, embun, dan suhu dingin. Meteorologi yang kerap kali terjadi di Jakarta adalah banjir. Intensitas hujan yang tinggi akibat perubahan iklim banyak berkontribusi terhadap terjadinya banjir. Selain faktor perubahan iklim, banjir juga dapat disebabkan oleh ulah manusia. Di antaranya, membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar, bahkan dengan kurangnya perhatian terhadap saluran air, dan lain sebagainya. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Mansel ID News. Bersama saya, Naila Khairi Sabita. Bencana hidrometeorologi bisa terjadi kapan saja dan tidak dapat dihindari. Salah satunya yaitu banjir. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah rawan banjir yang perlu diwaspadai. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya banjir. Di antaranya, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan selokan, melakukan penghijauan di lingkungan rumah maupun sekolah, dan dengan menerapkan 5R atau reduce, reuse, recycle, replan, dan replan. Baru-baru ini, Waduk Haji Dogol yang merupakan proyek revitalisasi juga menjadi salah satu sarana pencegahan banjir yang mungkin saja terjadi di wilayah sekitarnya. Sekolah-sekolah juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan mereka untuk menghadapi kemungkinan terjadinya banjir. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyimpan dokumen-dokumen penting di tempat yang aman. Dokumen ini termasuk catatan akademik siswa, ijazah, serta dokumen administrasi lainnya yang dapat disimpan dalam lemari kedap air atau brankas. Selain itu, sekolah juga menyiapkan kotak P3K dan memastikan ruang UKS siap digunakan untuk kebutuhan darurat. Ini termasuk memastikan ketersediaan obat-obatan, perban, dan alat medis yang mungkin diperlukan jika terjadi banjir. Poin penting lainnya adalah pengecekan dan pembersihan saluran air di sekitar sekolah. Petugas sekolah rutin memeriksa dan membersihkan saluran air untuk memastikan tidak ada penyumbatan, sehingga dapat mencegah genangan air yang bisa menyebabkan banjir. Dengan langkah-langkah ini, sekolah berharap dapat meminimalkan dampak negatif dari banjir dan memastikan keselamatan serta kelangsungan proses belajar mengajar. Kita sebagai pemuda sudah sepatutnya lebih gencar terhadap kebersihan lingkungan sekitar dan selalu bersiaga akan kemungkinan bencana yang akan mendatang. Mari kita memastikan bumi kita tetap hijau, karena masa depan planet ini berada di tangan kita.